Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT, yang di pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Safety Management System, saya akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja atau biasa disingkat PAK ya dalam perusahaan. Ini merupakan ya materi yang bisa dibilang sangat penting karena di tempat kerja manapun pasti ada risiko penyakit akibat pekerjaan ini. Baiklah, saya mulai dari definisi PAK itu sendiri, penyakit akibat kerja. Jadi, PAK atau penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang diderita oleh karyawan di suatu perusahaan atau organisasi dalam hubungannya dengan kerja, baik faktor resiko, karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang digunakan, proses kerja, limbah perusahaan, dan juga hasil produksi. Ini yang didefinisikan oleh Haryono tahun 91. Jadi ini merupakan materi mengenai penyakit yang disebabkan akibat segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat kita bekerja gitu. Baik itu dari kondisinya, peralatan yang kita gunakan, material apa saja yang digunakan, dan juga limbah perusahaan dan juga proses kerjanya utamanya. Oke. Nah, apa saja sih penyebab dari PAK ini? Ini saya akan jelaskan 5 golongan ini. Jadi ada 5 golongan penyakit akibat kerja, yaitu dari golongan fisika, golongan kimia, golongan biologi, fisiologi dulu, baru golongan biologi, baru terakhir adalah golongan mental psikologi. Jadi, dari 5 faktor tersebut itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja mulai dari yang ringan sampai yang sangat berbahaya gitu. Oke, saya mulai dari golongan fisika. Jadi mulai dari yang paling simpel, bunyi. Jadi kalau bunyinya kita bekerja di tempat kerja yang terlalu bising atau bunyinya terlalu ya kebisingan, itu bisa mengakibatkan pendengaran kita akan berkurang. Yang pertama mungkin tidak nyaman ya apabila kita bekerja di tempat yang bising itu selama 8 jam tiap hari, itu pertama akan tidak nyaman dan bisa menyebabkan stres dan utamanya kalau sudah dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan pendengaran kita berkurang gitu. Lalu dari suhu, apabila kita bekerja di tempat yang suhunya tinggi, misalnya tempat welding pada perusahaan manufaktur, pengelasan ya, itu bisa mengakibatkan kita juga sering menghadapi dehidrasi atau kekurangan cairan akibat ya suhunya tinggi, kita berkeringat terus-menerus sehingga kekurangan cairan dalam tubuh yang harus dikompensasi dengan banyak minum. Tapi apabila kita terus-terusan mengalami dehidrasi, akibatnya akan ke tubuh kita lebih bahaya juga, seperti mulai dari mudah kelelahan, kehilangan konsentrasi, dan lain-lain. Dari yang ringan sampai yang paling parah itu bisa terjadi akibat dehidrasi ini. Lalu untuk sinar inframerah, ini biasanya dari tempat-tempat kerja yang banyak sinar inframerah atau misalnya di luar lapangan yang banyak sinar mataharinya, karena nggak mengandung sinar inframerah itu bisa mengakibatkan katarak pada mata gitu. Apabila kita terus-menerus berhubungan dengan sinar inframerah dan juga dalam waktu lama gitu. Lama-kelamaan bisa menimbulkan penyakit pada mata kita yaitu katarak ini. Lalu bisa juga jangankan sinar inframerah, tapi kalau kita bekerja terus-menerus di kondisi ruangan yang cahayanya terlalu berlebih, itu bisa mengakibatkan penglihatan kita juga akan berkurang gitu. Berlebih atau kurang juga sama. Jadi apabila kita bekerja di tempat yang cahayanya terlalu berlebih, silau, atau di tempat yang justru kurang cahayanya gelap, itu bisa mengakibatkan penglihatan kita menjadi berkurang gitu, dalam jangka panjangnya ya. Kalau jangka pendeknya tentunya kita tidak nyaman dalam bekerjanya apabila kita bekerja di tempat yang cahayanya itu berlebih atau kurang gitu. Jadi ini bukan hanya berlebih tapi untuk kurang juga sama, sama-sama nggak nyaman, tapi kalau pencahayaannya terlalu berlebih, dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan penglihatan kita berkurang gitu, oke? Ini contoh apabila ya kita bekerja di tempat yang bising ya, bisa dilihat dari gesturnya. Yang pertama tentunya tidak nyaman kalau kita bekerja misalnya di tempat yang banyak bor atau tempat-tempat pertukangan atau perusahaan manufaktur yang terus-menerus ada suara bor selama 8 jam gitu. Ya otomatis pasti lama-kelamaan telinga kita juga akan mengalami akibatnya, yaitu pendengarannya berkurang. Oke, itu dari fisika. Kalau dari kimia, ini misalnya di perusahaan pupuk, pabrik kertas, pabrik obat-obatan, dan juga perusahaan-perusahaan manufaktur yang utamanya menggunakan bahan kimia yang cukup banyak. Nah, bahan-bahan kimia ini
Ini saya nggak jelaskan secara spesifik karena yang namanya bahan kimia sebenarnya selain air itu bahaya semuanya. Itu saya ambil secara general saja supaya kita hati-hati. Jadi itu yang namanya namanya bahan kimia terutama yang sintesis yang ada di perusahaan manufaktur, itu dapat mengakibatkan mulai dari gangguan pernafasan, gangguan kulit, gangguan pencernaan, keracunan, bahkan kematian. Jadi mulai dari terpercik, misalnya terpercik asam sulfat, lalu kita terhirup misalnya dalam bentuk gasnya, lalu bisa juga tertelan ya, ini bahaya banget kalau udah sampai tertelan, bisa mulai dari gangguan pencernaan sampai keracunan, bahkan bisa langsung mati gitu, meninggal lah, jangan mati banget. Lalu bisa juga karena adanya bahan radioaktif, yaitu senyawa-senyawa kimia yang bersifat radioaktif, misalnya kita bekerja di tempat-tempat seperti itu dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan impoten, terutama bagi laki-laki gitu ya, apabila terlalu banyak terpapar senyawa-senyawa kimia yang sifatnya radioaktif. Oke, itu jadi untuk golongan kimia ini saya tidak akan menjelaskan secara spesifik, tapi secara general bahan-bahan kimia itu bahaya semuanya kecuali air. Karena dapat mengakibatkan mulai dari gangguan pernafasan yang paling ringan sampai kematian yang paling parah gitu. Oke, next. Nah, ini untuk yang gangguan fisiologis, ini bisa terjadi akibat malposisi. Saat bekerja misalnya apabila kita sedang duduk, kita salah duduk, posisi duduknya itu kurang pas atau terlalu condong, miring gitu atau terlalu tidak sesuai dengan faktor ergonomis. Lalu misalnya juga dalam mengangkat barang, penataan alat kerja yang tidak ergonomik sehingga dapat menyebabkan misalnya cedera punggung, bisa keseleo juga, bisa penyebab yang bisa akibat yang lainnya juga. Contoh yang paling simpel ini, apabila kita mengangkat barang atau box di lantai, kita nggak posisinya jangan sampai seperti ini. Karena ini akan memberikan beban yang sangat tinggi atau yang sangat berat pada pinggang kita. Yang paling pas adalah kita jongkok dulu, baru kita ambil gitu, sehingga tidak memberikan beban yang terlalu berat pada pinggang, tapi lebih ke balance gitu bebannya, sehingga menghindari resiko cedera pinggang atau keseleo gitu dalam hal ini. Oke, itu mulai dari yang paling simpel aja untuk fisiologis ini. Jadi mulai dari posisi kita duduk sampai kita bagaimana kita mengangkat barang sampai penataan alat kerja atau kita lihat dari ergonomiknya untuk pekerjaan kita. Nah, untuk gangguan biologi mungkin ini yang sekarang sedang ramai lah. Jadi kalau dulu pekerjaan-pekerjaan di dunia medis seperti misalnya dokter, perawat, apoteker, atau pekerjaan di pabrik yang terutama pabriknya itu mungkin pabrik obat-obatan yang menggunakan banyak, bakteri atau bakteri atau sejenisnya, itu bisa ada, gangguan atau, efek penyakit akibat virus, bakteri, atau jamur. Tapi, mulai dari 2020 kemarin, bukan cuma di pabrik kita saja, tapi di dunia-dunia kerja yang umum sekalipun, itu bisa ada yang namanya virus, yaitu COVID-19 ini. Bahkan di 2022 ini mulai ada varian baru, itu varian Omicron. Jadi untuk virus, bakteri, dan jamur ini, khususnya di virus, ini secara biologis itu bukan hanya di dunia medis saja, tapi di dunia kerja secara umum gitu. Jadi makanya sekarang juga untuk pekerjaan-pekerjaan di pabrik dan juga di tempat kerja lainnya itu mulai ada pembatasan dan juga terutama pengecekan kesehatan secara berkala, terutama dengan rapid test atau swab untuk pengecekan apakah si karyawan tersebut terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Dan tentunya vaksinasi yang dilakukan 2 kali itu. Walaupun di 2022 ini juga ada rencana untuk vaksinasi booster ya, untuk menghadapi varian Omicron yang baru ini. Oke, itu kira-kira untuk mengenai gangguan biologi ini. Secara umum bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur, tapi kalau sekarang lebih fokusnya mungkin ke virus, yaitu COVID-19 ini. Oke. Next adalah gangguan psikologis. Jadi dari psikologisnya itu bisa karena overload, terlalu banyak kerja, bisa karena stres akibat pekerjaan, misalnya kalau kerjanya itu terlalu berat, ya overload juga jadi masuknya. Jadi karena terlalu berat kerja sehingga menjadi stres, itu bisa mengakibatkan gangguan secara psikologis. Atau bisa juga karena kurangnya motivasi kerja. Ini bisa terjadi karena misalnya kita bekerja di tempat yang tidak pas, tidak sesuai dengan skill yang kita miliki, itu bisa mengakibatkan motivasi kerjanya tidak adanya motivasi kerja gitu. Atau bisa juga karena hubungan tidak baik dengan rekan kerja.
itu walaupun tidak terlalu signifikan, tapi bisa jadi mengakibatkan gangguan secara psikologis terhadap mood atau performa kita dalam bekerja apabila dalam lingkungan kerja kita ternyata hubungan kita dengan rekan kerja itu tidak baik gitu. Oke. Jadi ini gangguan psikologis bisa dibilang ya, eee, akibatnya secara psikologis kita, mulai dari overload sampai hubungan tidak baik dengan rekan kerja. Jadi lebih ke kejiwaan, itu dia. Next adalah pencegahan. Jadi, yang tadi saya jelaskan adalah penyakit-penyakit yang sudah terjadi ya, alangkah baiknya sebelum penyakit akibat kerja itu terjadi, kita lakukan pencegahan dulu. Jadi ada 3 macam pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Jadi, sebaiknya kita utamakan safety first dulu. Kita buat supaya jangan sampai terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja ini. Nah, yaitu dengan 3 pencegahan, yaitu primer, sekunder, dan tersier ini. Mulai dari yang primer, yaitu pencegahan primer adalah usaha atau tindakan para pekerja agar tidak terkena zat-zat berbahaya atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja ataupun penyakit di tempat kerja ya. Yaitu utamanya 3 ini. Penggunaan APD. Ini yang biasanya sering dianggap remeh atau dianggap sebelah mata oleh pekerja, tapi sebenarnya sangat penting, bahkan preventif yang paling utama gitu. Seperti saatnya sekarang aja. Walaupun bukan di tempat kerja yang mungkin terlalu berbahaya, tetap saja ada anjuran gunakan masker supaya tidak terjadi gangguan biologis atau penyebaran virus COVID-19 itu. Virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Jadi APD ini mungkin dianggap remeh atau mungkin hanya sekilas saja, tapi sebenarnya sangat penting gitu. Yang biasa dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat penting itu adalah APD ini. Lalu adanya pelatihan K3, keselamatan dan kesehatan di tempat kerja secara teratur, ini harus ada gitu pelatihannya secara teratur supaya kita tidak kaget apabila misalnya terjadi kecelakaan di tempat kerja, kita sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan karena sudah dilatih secara teratur ini. Misalnya ada kebakaran, kita tahu gitu posisi APAR di mana, bagaimana cara menggunakan APAR, karena kalau kita tidak tahu apa-apa tentang APAR, ya ada kebakaran paling cuma bisa lari kan. Tapi kalau misalnya bisa menggunakan APAR, minimal kita bisa melakukan preventif terhadap kebakaran, jangan sampai kebakaran tersebut menjalar atau sampai terjadi kebakaran besar gitu. Lalu kita juga fokus ini mungkin ya dianggap remeh juga, ventilasi. Jadi di ruangan kerja atau tempat kerja kita jangan sampai kekurangan ventilasi atau sirkulasi udaranya itu harus lancar. Karena itu juga masuk ke kenyamanan kita dalam bekerja, lalu terutama kalau misalnya berhubungan dengan gas-gas beracun, ya supaya kita tidak keracunan dalam bekerja, dan juga ini kebersihan tempat kerja. Believe it or not, ini merupakan hal yang sangat simpel, mungkin lebih simpel dibandingkan alat pelindung diri, tapi sering juga lalai gitu dalam melakukannya. Ada artinya kenapa kebersihan itu sebagian dari iman, karena memang kalau tempat kerja kita bersih, secara psikologis, secara kejiwaan, kita juga lebih nyaman bekerjanya. Dan juga tentunya lebih safety dari faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tempat kerja. Ya misalnya, kita kerja di lab kimia, tapi tempatnya itu kotor, penuh dengan lab kimia, penuh dengan bahan-bahan kimia yang khususnya itu berbahaya. Ya, jangankan nyaman, kita kerja di sana aja belum tentu bisa safety kan, bisa bekerja dengan aman kalau seperti itu kondisinya. Makanya kebersihan tempat kerja ini merupakan hal yang paling penting sebenarnya. Harusnya ini yang pertama sih, tapi ya karena memang utamanya di APD, ya tetap APD itu merupakan yang paling utama. Tapi ini walaupun simple, tetap merupakan faktor, pencegahan primer yang utama gitu, kebersihan tempat kerja ini. Karena mulai dari psikologis kita merasa nyaman bekerjanya dan juga secara safety kita merasa aman bekerjanya kalau tempat kerja kita itu bersih, oke? Mulai dari paling basic aja dulu. Next untuk pencegahan sekunder. Jadi pencegahan sekunder ini dilakukan setelah pencegahan primer dan diperlukan untuk mendeteksi secara dini penyakit akibat kerja. Jadi kita bisa lakukan dengan identifikasi dulu, zat-zat berbahaya apa saja sih yang ada di tempat kerja kita, terutama ini kalau di lab kimia ya. Jangan sampai kita, bekerja tanpa tahu gitu, apa saja ya zat-zat yang berbahaya di tempat kerja kita.
Dan yang kedua, adanya medical check up atau pemeriksaan kesehatan secara berkala ini. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi secara dini penyakit akibat kerja gitu. Jadi dengan mengadakan medical check up secara rutin atau berkala ini, kita bisa tahu apa sih penyakit yang mungkin dapat terjadi di tempat kerja kita, dan dari situ kita bisa lakukan preventifnya atau pencegahannya itu. Oke. Jadi medical check up ini pasti ada setiap perusahaan dan biasanya itu berkala setahun sekali gitu untuk mengecek kondisi si karyawan dalam perusahaan tersebut. Oke, terakhir adalah pencegahan tersier. Ini dilakukan untuk mencegah terjadi kecacatan pada pekerja yang sudah terkena penyakit akibat kerja. Jadi ini untuk preventif, eee, tapi untuk preventif yang sudah terkena gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi akibat lebih buruk lagi. Ya makanya kita lakukan pencegahan tersier ini. Jadi kalau sudah terkena penyakit akibat kerja, yang utamanya adalah kita istirahat dulu, mengistirahatkan pekerja, jangan dipaksakan. Udah sakit dipaksa kerja, yaitu makin parah sakitnya, atau bisa-bisa malah terjadi kecelakaan di tempat kerja yang bisa malah lebih bahaya dibandingkan penyakit akibat kerja ini. Lalu bisa juga dengan melakukan rotasi pekerjaan atau shifting. Jadi nggak misalnya dalam satu pekerjaan di perusahaan manufaktur, itu kerjanya satu shift saja dari jam 8 sampai jam 17, tapi karena banyak misalnya pekerja yang sakit atau terjadi banyak penyakit akibat kerja, kita bisa lakukan, rotasi dalam pekerjaan tersebut. Jadi misalnya ada 16 orang dibagi 8 supaya tidak terlalu terbebani gitu pekerjaannya itu. Lalu ini juga pemeriksaan berkala dilakukan lagi untuk evaluasi penyakit yang sudah dideteksi dari medical check up. Jadi kalau yang sekunder tadi kan kita deteksi secara dini dulu ya, penyakit apa saja yang mungkin dapat terjadi. Nah ini ternyata sudah ada penyakit gitu, makanya kita butuh pemeriksaan lebih berkala lagi untuk evaluasi penyakit yang sudah dideteksi dari medical check up sebelumnya. Misalnya, setelah kita melakukan medical check up ternyata paru-parunya terganggu akibat terlalu lama atau terlalu banyak bekerja di bagian welding. Otomatis ya harus ada pemeriksaan secara berkala lagi supaya mengecek apakah si karyawan tersebut masih layak untuk bekerja di bagian welding. Kalau masih bisa, oke lanjut. Kalau tidak bisa, ya saatnya time for a break atau saatnya pindah ke bagian yang lain yang tidak terlalu membebani paru-parunya yang sudah rusak tersebut gitu. Itu kira-kira pencegahan tersier ini. Nah, dari situlah kenapa harus adanya lingkungan kerja sehat untuk mencegah penyakit akibat kerja ini. Ini kira-kira tujuannya, kenapa harus adanya lingkungan kerja sehat, yaitu untuk peningkatan produktivitas jelas, peningkatan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih berkomitmen terhadap perusahaan, penurunan biaya kesehatan dan asuransi karena otomatis lebih lebih sedikit juga untuk kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang terjadi. Lalu meningkatnya rasa kepemilikan yang besar terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, rasio seleksi tenaga kerja itu akan lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Ya, apabila kita mencari pekerjaan atau bila pasti kita melihat dulu resiko pekerjaannya, jangan sampai kita masuk ke perusahaan yang mmm, tidak melakukan safety first sehingga rawan terhadap kecelakaan dan pada akhirnya kita mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja setelah bekerja di perusahaan tersebut. Jangan sampai seperti itu gitu. Itulah gunanya lingkungan kerja sehat ini, untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit akibat kerja. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di materi kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.